Hujan turun deras di sebuah jalan sepi di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan berpendar redup, memantulkan cahaya di atas aspal yang basah. Bribka Dika berdiri di bawah payung kecil yang dipasang di pos razia darurat bersama rekannya, Bribtu Randy. Mereka mengenakan jas hujan tipis yang tak mampu sepenuhnya melindungi dari dinginnya angin malam. Sudah lebih dari 1 jam mereka berjaga, menghentikan kendaraan yang melintas, namun malam itu tak seramai biasanya. "Ada yang datang," kata Randy sambil menunjuk ke arah motor yang melaju pelan dari kejauhan. Dika mengangkat peluitnya, meniupnya nyaring, lalu mengangkat tangan memberi isyarat agar pengendara itu berhenti. Motor itu melambat dan akhirnya berhenti beberapa meter di depan mereka. Pengendaranya seorang wanita, mengenakan kaos gelap dan celana panjang, dengan wajah yang samar-samar terlihat di bawah bayangan lampu jalan. Dika melangkah mendekat dengan tatapan penuh wibawa, seperti yang biasa ia lakukan saat menghadapi calon mangsa. Sekilas ia melihat motor itu tampak biasa saja, tanpa aksesori mencolok atau tanda-tanda bahwa pemiliknya orang berpengaruh. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya, "Malam, Bu. Bisa tunjukkan surat-suratnya?" Suaranya tegas, dengan nada sedikit menekan, seperti yang selalu ia lakukan untuk menanamkan ketakutan di benak para pengendara. Wanita itu menoleh pelan, lalu menghela napas sebelum merogoh tasnya. "Ada masalah, Pak?" tanyanya tenang. Dika sedikit tersentak. Biasanya, pengendara yang dihentikan di malam hari akan menunjukkan ekspresi gelisah atau takut. Namun, wanita ini tampak terlalu tenang, seakan situasi ini bukan hal yang mengejutkan baginya. Meski demikian, Dika tetap berusaha mempertahankan sikap berwibawa. "Anda tidak memakai helm," kata Dika sambil melirik ke arah belakang motor wanita itu, memastikan tidak ada helm yang tersimpan di sana. "Ini pelanggaran. Bisa saya tilang, kecuali Anda ingin menyelesaikannya dengan cara lain." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang lebih pelan, namun jelas terdengar oleh wanita itu. Randy, yang berdiri di belakang, hanya tersenyum tipis. Ia tahu Dika sedang menjalankan rutinitasnya. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, lalu mengeluarkan dompetnya. Namun, bukannya mengeluarkan uang seperti yang Dika harapkan, ia malah mengeluarkan kartu identitas dan menunjukkannya sekilas. Cahaya lampu jalan memantul pada permukaan plastik kartu tersebut, cukup untuk membuat Dika membaca nama dan jabatannya. Seketika, dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. AKP Rina, seorang perwira polisi. Dika menelan ludah, tangannya yang tadi santai kini terasa kaku. Randy yang berdiri di belakangnya juga tampak tegang, seolah baru sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Hujan terus turun, tetapi suasana di antara mereka kini lebih mencekam daripada dinginnya malam. Hujan terus mengguyur jalanan, menciptakan suara gemericik di atas aspal yang basah. Bribka Dika masih berdiri kaku di tempatnya, mencoba mencerna situasi yang tiba-tiba berbalik arah. Randy yang awalnya tersenyum santai kini hanya bisa melirik Dika dengan wajah tegang. Mereka berdua terbiasa menghadapi pengendara yang ketakutan atau pasrah, tetapi kali ini, mereka telah menghentikan orang yang salah. AKP Rina tetap berdiri di tempatnya, masih memegang kartu identitasnya. Tatapannya tajam, tetapi ekspresinya tetap tenang, seolah ingin melihat bagaimana Dika akan bereaksi. "Jadi, bagaimana, Pak Polisi?" tanyanya dengan nada datar. "Tilang atau, kita selesaikan dengan cara lain?" Ia mengulang kata-kata Dika sebelumnya, namun kali ini dengan nada sindiran yang jelas menusuk. Dika mencoba mengendalikan ekspresinya, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, bercampur dengan tetesan hujan. Ia buru-buru berusaha mencari alasan untuk keluar dari situasi ini. "Maaf, Bu, maksud saya, Ibu Perwira," katanya dengan suara sedikit bergetar. "Saya hanya menjalankan tugas, mungkin ada kesalahpahaman." Namun, Rina tetap tidak bergeming. "Saya perhatikan, kalian memilih kendaraan secara acak, bukan? Tadi sebelum saya, ada beberapa pengendara yang lewat tanpa helm, tetapi kalian tidak menghentikan mereka," kata Rina sambil melipat tangannya di dada. "Sepertinya, kalian hanya menghentikan yang kelihatannya bisa diajak kompromi." Kata-katanya membuat dada Dika semakin sesak. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah saat mencuri permen. Sementara itu, Randy yang sejak tadi diam mulai mundur perlahan, berharap bisa menghindar dari situasi ini. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, dua pria berbadan tegap dengan jas hujan hitam muncul dari balik kegelapan.
Salah satunya mengeluarkan lencana polisi, dan saat itulah Dika dan Randy sadar bahwa mereka telah masuk dalam perangkap yang lebih besar. "Bribka Dika, Bribtu Randy," pria itu berbicara dengan nada tegas. "Kami dari Divisi Propam, mohon ikuti prosedur dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan dengan kalian." Seketika, seluruh tubuh Dika terasa lemas. Ini bukan sekadar teguran atau peringatan, ini adalah penyelidikan resmi. Dika mencoba mencari cara untuk mengelak, tetapi tidak ada jalan keluar. Jika ia mencoba beralasan, rekaman body cam Rina pasti sudah merekam semua yang terjadi. Jika ia berusaha kabur, itu hanya akan memperburuk keadaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai polisi, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Rina menghela napas dan menyimpan kembali kartu identitasnya. "Saya sudah mengamati kalian sejak lama," katanya pelan, tapi tajam. "Dan malam ini, kalian akhirnya masuk dalam daftar kami." Dengan isyarat dari Rina, kedua pria propam itu bergerak maju, dan dalam hitungan detik, Dika serta Randy sudah dibawa ke dalam mobil yang menunggu di tepi jalan. Malam yang basah ini menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Mobil hitam yang membawa Dika dan Randy melaju pelan melewati jalanan yang semakin sepi. Hujan masih turun, menciptakan pola acak di jendela kaca yang tertutup rapat. Di dalam mobil, suasana terasa begitu mencekam. Dika duduk dengan punggung tegang, sementara Randy lebih banyak menundukkan kepala, tak berani menatap siapapun. Dua anggota propam duduk di depan, sementara AKP Rina duduk di samping mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dika mencoba mencari celah untuk berbicara, sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi ini. "Ibu Perwira," katanya dengan suara setenang mungkin. "Mungkin kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Saya dan Randy hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan lama. Tidak ada niat buruk, hanya sekadar tambahan penghasilan." Kata-kata itu keluar dengan hati-hati, berharap bisa menggugah rasa iba atau kompromi dari Rina. Rina menoleh perlahan, matanya tajam menembus kepercayaan diri palsu Dika. "Tambahan penghasilan," ulangnya dengan nada dingin. "Jadi menurutmu, meminta uang dari masyarakat dengan dalih tilang itu bukan masalah besar? Seolah itu bagian dari pekerjaanmu." Dika langsung terdiam. Ia tahu jawabannya salah, tetapi saat ini, ia hanya bisa mencoba membela diri dengan cara apapun. Dari bangku depan, salah satu anggota propam mendengus pelan. "Kalian pikir ini cuma rahasia biasa? Kami sudah mengamati pola kalian selama berbulan-bulan. Kalian memilih korban dengan cermat, mencari mereka yang terlihat lemah atau tidak punya koneksi. Lalu meminta uang di tempat, mengancam dengan tilang. Kali ini, kalian salah target." Randy, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara lirih. "Kami tidak bermaksud macam-macam, kami hanya mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan." Ia melirik ke arah Rina dengan harapan mendapatkan sedikit belas kasihan. "Tolong, Bu, kami siap bayar sejumlah uang jika ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak lain." Suasana di dalam mobil semakin tegang. Rina menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Kalian bahkan masih berani menawarkan suap di depan kami. Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini tindak pidana," katanya dengan nada kecewa. "Saya ingin melihat seberapa jauh kalian akan berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya sadar bahwa kalian benar-benar sudah terperangkap." Dika meremas tangannya sendiri. Jantungnya berdetak cepat, mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar mudah dari situasi ini. Biasanya, ia yang memegang kendali dalam situasi seperti ini, menekan, mengintimidasi, dan memastikan dirinya mendapatkan keuntungan. Tapi malam ini, perannya berbalik sepenuhnya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung yang sedikit terpencil. Salah satu anggota propam menoleh ke belakang. "Kita sudah sampai. Selamat datang di tempat di mana semua kebiasaan lama kalian akan dipertanggungjawabkan." Pintu terbuka, dan udara dingin menyergap tubuh Dika dan Randy. Mereka tahu, malam ini adalah awal dari akhir. Dika dan Randy melangkah dengan kaki berat ke dalam gedung yang tampak sederhana dari luar, tetapi memiliki aura menekan yang tak bisa diabaikan. Begitu mereka masuk, suasana semakin terasa mencekam. Dindingnya berwarna abu-abu kusam, dengan cahaya lampu neon yang dingin dan redup. Seorang petugas propam menutup pintu di belakang mereka dengan bunyi berderak, seolah mengunci nasib mereka malam ini. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung diarahkan ke sebuah ruangan kecil yang hanya berisi satu meja dan beberapa kursi. Ruangan itu dingin dan sepi,
hanya terdengar suara tetesan air dari jas hujan mereka yang masih basah. Dika mencoba menjaga ketenangannya, sementara Randy terlihat semakin gelisah, tangannya bergetar halus di atas lututnya. Tak lama kemudian, AKP Rina masuk dengan langkah tenang. Ia melepaskan jas hujannya, menggantungnya di dekat pintu, lalu duduk di seberang mereka dengan ekspresi datar. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja dan menatap mereka bergantian. "Kalian tahu kenapa kalian ada di sini?" tanyanya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Dika menelan ludah, mencoba berbicara dengan nada seprofesional mungkin. Kami sadar telah melakukan kesalahan," katanya perlahan. "Tapi kami harap masih ada cara lain untuk menyelesaikan ini tanpa harus melalui jalur yang lebih rumit." Ia masih berharap ada celah untuk keluar dari situasi ini, meski harapannya semakin menipis. Rina hanya mengangkat sebelah alisnya, lalu menepuk-nepuk berkas di depannya. "Kami sudah memiliki cukup bukti. Rekaman dari razia sebelumnya, laporan masyarakat yang merasa diperas, dan malam ini hanya memperkuat semuanya," katanya. "Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kalian akan bekerja sama atau memilih jalan yang lebih sulit?" Randy yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara, suaranya bergetar. "Bu, kami hanya mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan banyak orang. Kami tidak pernah berpikir itu akan berujung seperti ini." Matanya memohon, berharap ada secercah belas kasihan. Rina menghela napas panjang dan bersandar ke kursinya. "Itu masalahnya. Banyak orang melakukannya, jadi kalian anggap itu wajar. Tapi kalian lupa bahwa tidak semua orang menutup mata terhadap ketidakadilan," katanya. "Kalian masih punya pilihan. Akui semuanya dan bantu kami membersihkan institusi ini, atau terus menyangkal dan menerima konsekuensi yang lebih berat." Dika dan Randy saling berpandangan. Pilihan yang ada di depan mereka sama sekali tidak menguntungkan, tetapi satu hal yang pasti, malam ini masih akan menjadi malam yang panjang, dan mereka harus segera memutuskan nasib mereka sendiri. Ruangan interogasi itu semakin terasa sempit, seolah menekan dada Dika dan Randy dengan beban yang tak terlihat. Mereka berdua masih diam, mencoba mencerna kata-kata AKP Rina. Pilihan yang diberikan sangat jelas, mengakui kesalahan dan bekerja sama, atau terus menyangkal dan menerima konsekuensi yang jauh lebih berat. Namun, bagi mereka, tak ada satupun pilihan yang benar-benar menguntungkan. Dika menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ia tahu, membongkar praktik pungli yang mereka lakukan berarti membuka kotak Pandora yang bisa menyeret lebih banyak orang. Ada atasan yang selama ini diam-diam tahu dan membiarkan, ada rekan-rekan yang juga terlibat. Jika ia berbicara, bukan hanya dirinya yang jatuh, tetapi seluruh jaringan di balik praktik kotor ini. Randy, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Ia tak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. "Bu, kalau kami mengakui semuanya, apakah ada jaminan kami tidak akan dihukum berat?" tanyanya dengan suara pelan, penuh harapan. Matanya berkaca-kaca, mencoba mencari secercah cahaya dalam kegelapan yang kini menyelimuti mereka. Rina menyilangkan tangannya di dada dan menatap Randy tajam. "Saya tidak bisa menjanjikan kalian akan lolos tanpa konsekuensi," katanya. "Tapi jika kalian bekerja sama, hukuman kalian bisa lebih ringan. Kalian bisa menunjukkan bahwa masih ada itikat baik. Itu jauh lebih baik daripada terus berbohong dan berusaha menghindari tanggung jawab." Dika meremas tangannya sendiri, pikirannya berputar cepat. Jika mereka mengaku, mungkin mereka bisa mendapatkan keringanan hukuman. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di belakang mereka? Akankah mereka dijadikan kambing hitam sementara yang lebih besar tetap bebas? Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi juga takut pada ancaman yang mungkin datang dari pihak lain. Randy tiba-tiba berbicara lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. "Saya akan mengakui semuanya," katanya. "Saya tahu ini salah, dan saya tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Jika ini harus diakhiri, maka saya akan mulai dari diri saya sendiri." Dika menatapnya dengan mata terbelalak. Keputusan Randy seolah menjadi pukulan keras bagi egonya. AKP Rina mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia kemudian menoleh ke Dika, menunggunya untuk mengambil keputusan. Dika menelan ludah, pikirannya masih berkecamuk. Jika ia tetap bungkam, mungkin ia bisa mencari cara lain untuk lolos. Tapi apakah itu benar-benar mungkin dalam situasi seperti ini? Hening sejenak memenuhi ruangan.
Di luar, suara hujan masih terdengar deras, seakan menegaskan bahwa malam ini belum berakhir. Dika akhirnya menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, "Baik. Saya akan bicara, tapi saya ingin tahu sejauh mana perlindungan yang bisa kami dapatkan." Ia tak punya pilihan lain. Permainan sudah selesai, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya. Dika menatap lurus ke arah AKP Rina, mencoba menilai reaksinya setelah ia menyatakan kesediaan untuk berbicara. Di dalam kepalanya, ia masih mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah dengan mengakui perbuatannya, ia benar-benar bisa mendapatkan perlindungan? Atau justru malah menyeret dirinya ke dalam masalah yang lebih besar? Rina menatapnya dengan ekspresi datar sebelum akhirnya mengambil sebuah berkas dari dalam map coklat yang ada di hadapannya. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Dika dan Randy. "Ini pernyataan resmi," katanya. "Jika kalian bersedia bekerja sama, kalian harus menandatangani ini. Ini bukan jaminan kalian bebas dari hukuman, tapi kami bisa mempertimbangkan keringanan jika kalian memberikan informasi yang berguna." Randy tanpa ragu langsung mengambil pulpen yang disediakan dan menandatangani tanpa banyak berpikir. Ia sudah pasrah. Namun, Dika masih menatap kertas itu dengan ragu. Jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja, pikirannya berputar cepat. Jika ia menandatangani dokumen ini, maka ia harus siap menghadapi konsekuensi dari siapapun yang merasa dirugikan oleh kesaksiannya nanti. "Bagaimana dengan perlindungan?" tanya Dika akhirnya. "Kami tahu ada orang-orang di atas yang mungkin tidak akan senang jika kami bicara. Apa kalian bisa menjamin keselamatan kami?" Suaranya terdengar lebih tenang, tapi ada nada penuh kewaspadaan di dalamnya. Rina mengangguk pelan. "Kami bisa memberikan perlindungan selama kalian berada dalam pengawasan kami. Tapi kalian harus paham, ini bukan tentang mencari jalan keluar yang mudah. Jika kalian ingin memperbaiki keadaan, maka kalian harus siap menerima segala risikonya," jawabnya tegas. Dika menarik napas dalam. Ia sadar, sejak awal tidak ada jalan yang benar-benar aman dalam situasi ini. Menolak bekerja sama berarti menghadapi hukuman berat, sedangkan bersedia berbicara berarti menghadapi kemungkinan balas dendam dari pihak lain. Namun, melihat Randy yang sudah menandatangani dan menyerahkan dirinya pada keadaan, Dika akhirnya menguatkan tekadnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani berkas itu. Begitu tanda tangan terakhir tercetak di atas kertas, Rina mengambil kembali berkas itu dan menyusunnya dengan rapi. Ia menatap kedua pria di depannya, kali ini dengan ekspresi yang lebih lunak. "Baiklah," katanya, "mulai sekarang, kalian akan berada di bawah pengawasan kami. Dan sebagai langkah awal, kami ingin mendengar semuanya." Dari awal hingga akhir, Dika dan Randy saling berpandangan. Mereka tahu, ini bukan hanya sekadar berbicara. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Malam ini mereka telah mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruangan itu kembali sunyi setelah Dika dan Randy menandatangani pernyataan kerjasama. Hanya suara dentingan hujan di luar yang mengisi kekosongan. AKP Rina merapikan dokumen di depannya, lalu mengambil rekaman suara dan menyalakannya. "Mulai sekarang, semua yang kalian katakan akan dicatat sebagai bukti. Jadi, ceritakan semuanya dari awal." Dika menelan ludah. Ia melirik ke arah Randy, yang tampak pasrah dengan kepala tertunduk. Dika tahu, satu kata yang salah bisa membuat situasi mereka semakin buruk. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Dengan napas berat, ia akhirnya mulai berbicara. "Semuanya bermula sekitar setahun lalu. Kami diperkenalkan dengan sistem ini oleh seorang senior. Awalnya kami hanya menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi lama-lama, kami terpaksa ikut." Rina mencatat setiap detail yang diucapkan Dika. Matanya tajam, menganalisis setiap kata yang keluar. "Siapa senior yang pertama kali mengajak kalian?" tanyanya tanpa basa-basi. Dika terdiam sejenak. Ini adalah bagian tersulit. Jika ia menyebut nama, itu berarti ia membuka pintu bagi penyelidikan lebih dalam. Namun, ia tak bisa mundur lagi. Dengan suara pelan, ia menyebut satu nama. "Ibtu Surya. Dia yang pertama kali mengajarkan kami cara mengamankan uang dari jalanan." Randy mengangguk, menambahkan, "Awalnya hanya dari pengendara yang tidak punya surat lengkap. Diminta bayar, damai, daripada ditilang. Lalu, semuanya berkembang.
Kami mulai tahu siapa yang bisa dijadikan target mudah, pengendara dari luar kota, mereka yang takut berurusan dengan polisi. Semakin lama, semakin besar jumlahnya. Rina tetap tenang, meski ekspresinya semakin serius. Ia sudah menduga ada orang di atas mereka yang terlibat, tetapi mendengar nama yang disebut langsung dari mulut Dika membuat situasi ini lebih besar dari perkiraannya. Siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini? Dika menghela napas. Bukan hanya kami, ada beberapa rekan lain yang juga ikut, dan atasan kami, mereka tahu. Beberapa bahkan mendapat bagian dari hasilnya. Suaranya semakin lirih, seolah semakin sadar bahwa dengan mengucapkan ini, ia baru saja membuka luka yang lebih dalam dalam institusi yang selama ini ia hormati. Rina menutup buku catatannya, menatap mereka berdua dalam-dalam. Baik, katanya, apa yang kalian katakan ini sangat serius. Jika kalian benar-benar ingin bekerja sama, kalian harus siap memberikan bukti. Rekaman, transaksi, apapun yang bisa memperkuat pernyataan kalian. Dika dan Randy saling berpandangan. Mereka telah mengambil langkah pertama, tapi mereka tahu ini belum berakhir. Sebaliknya, ini baru awal dari badai besar yang akan segera datang. Dika dan Randy kini telah melangkah lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka sudah membuka pintu yang seharusnya tak mereka sentuh. Menyebut nama Ibtu Surya berarti mereka tak hanya mengkhianati senior mereka, tetapi juga menantang sistem yang sudah lama berjalan dalam senyap. Wajah Dika pucat, pikirannya terus berputar. Ia tahu, setelah ini, tak ada jalan untuk kembali. AKP Rina tetap tenang meskipun informasi yang baru saja ia terima jauh lebih besar dari ekspektasinya. Bukti apa yang kalian punya? Tanyanya dengan nada datar, tetapi tegas. Randy merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah flash drive kecil. Ia menyerahkannya kepada Rina dengan tangan sedikit gemetar. Ini, beberapa rekaman percakapan dan transaksi yang sempat saya simpan. Saya awalnya hanya berjaga-jaga, tidak tahu kalau akan berakhir seperti ini, katanya pelan. Rina mengambil flash drive itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia tahu, barang sekecil ini bisa menjadi pemicu kehancuran bagi lebih banyak orang. Namun, ia juga sadar bahwa melawan sistem seperti ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baik, kami akan menganalisis isinya, tapi saya perlu kalian untuk tetap bekerja sama. Jika ada hal lain yang terlewat, segera beritahu saya, ujarnya. Dika mengangguk pelan, tetapi hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Ia melirik ke arah Randy, yang tampak lebih pasrah dari sebelumnya. Bu, bagaimana jika mereka tahu kami yang membocorkan semua ini? Tanyanya ragu. Kami masih punya keluarga. Kalau mereka ingin membalas, apa kami bisa benar-benar dilindungi? Rina menatap mereka dalam-dalam sebelum menjawab. Saya tidak akan berbohong. Ada risiko besar dalam langkah yang kalian ambil. Tapi kami bisa memberikan perlindungan, setidaknya selama proses ini berjalan. Namun, kalian juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kata-katanya terdengar tegas, tetapi tetap menyimpan empati. Di luar, suara hujan semakin reda, menyisakan udara yang dingin dan sunyi. Namun, di dalam ruangan itu, ketegangan justru semakin terasa. Dika menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sudah terlanjur terlibat, dan sekarang satu-satunya cara untuk bertahan adalah maju ke depan, apapun konsekuensinya. Randy akhirnya bersuara setelah lama terdiam. Saya tidak mau hidup dalam ketakutan selamanya. Jika dengan begini kami bisa mengakhiri semua ini, saya siap, katanya mantap. Meski matanya masih menyimpan ketakutan, suaranya terdengar lebih teguh dari sebelumnya. AKP Rina mengangguk. Baik, mulai sekarang, kalian di bawah perlindungan kami. Tapi jangan lupa, ini baru awal. Perjalanan ini akan panjang, dan kalian harus tetap kuat. Dengan kata-kata itu, interogasi malam ini akhirnya selesai. Namun, mereka semua tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, matahari mulai merangkak naik di langit, tetapi bagi Dika dan Randy, hari terasa lebih suram dari biasanya. Setelah malam panjang di ruang interogasi, mereka akhirnya diizinkan pulang dengan pengawasan ketat dari tim Propam. Namun, di dalam hati, mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah mengkhianati sistem yang selama ini mereka jalani, dan itu berarti mereka telah membuka pintu bagi bahaya yang lebih besar. Dika menatap jalanan dari balik jendela mobil yang dikendarai oleh salah satu petugas Propam. Randy duduk di sebelahnya,
masih terdiam dengan ekspresi kosong. Kita sudah melangkah terlalu jauh, gumam Dika pelan. Randy hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Dan kita tidak bisa mundur lagi, jawabnya dengan suara lirih. Setibanya di rumah, Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu pagar rumahnya sedikit terbuka, padahal tadi malam ia yakin sudah menguncinya. Perlahan, ia melangkah masuk, jantungnya berdegup lebih cepat. Begitu memasuki ruang tamu, ia terhenti sejenak, meja di tengah ruangan sudah berantakan, seperti ada seseorang yang masuk tanpa izin. Namun, yang paling membuatnya merinding adalah secarik kertas yang tergeletak di atas meja dengan tulisan tangan kasar, "Jangan bicara lebih jauh, atau kau akan menyesal." Dika merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia segera berlari keluar rumah dan menghubungi Randy. "Ren, ada yang masuk ke rumahku," katanya dengan suara gemetar. "Mereka tahu kita bicara." Randy terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Aku juga baru sampai rumah, dan ada sesuatu di depan pintuku." Suaranya terdengar tegang. Tidak ingin mengambil risiko, Dika segera menghubungi AKP Rina dan melaporkan kejadian ini. Tak butuh waktu lama, mobil polisi kembali datang ke rumah mereka, kali ini dengan pengawalan lebih ketat. Rina turun dari mobil dan berjalan ke arah Dika dengan ekspresi serius. "Saya sudah menduga ini akan terjadi," katanya. "Mereka ingin menekan kalian agar mundur. Tapi ini justru membuktikan bahwa kalian memang memegang sesuatu yang besar." Dika dan Randy kini benar-benar merasa berada di tengah badai yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak tahu siapa yang ada di balik ancaman ini, tetapi satu hal yang pasti, mereka sedang diawasi, dan musuh mereka tidak akan tinggal diam. Rina menatap mereka berdua dengan tajam. "Kalian masih punya kesempatan untuk mundur sekarang. Tapi jika kalian tetap melanjutkan ini, saya pastikan kami akan melakukan segalanya untuk melindungi kalian." Dika dan Randy saling berpandangan. Ketakutan jelas terpancar di mata mereka, tetapi di saat yang sama, ada tekad yang perlahan tumbuh. Mereka tahu, mereka sedang bermain dengan api. Namun, setelah semua yang terjadi, bisakah mereka benar-benar kembali ke kehidupan lama mereka? Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa kebenaran bukan hanya tentang berbicara. Kebenaran adalah beban, dan mereka kini harus siap menanggungnya. Dika dan Randy kini berada di bawah perlindungan penuh dari kepolisian. Mereka dipindahkan ke sebuah tempat aman, jauh dari rumah mereka yang kini telah menjadi sasaran ancaman. Namun, meskipun secara fisik mereka aman, ketakutan terus menghantui pikiran mereka. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Di dalam ruangan sederhana yang disediakan oleh tim Propam, Dika duduk di sudut sambil menatap jendela yang tertutup rapat. Randy berjalan mondar-mandir, gelisah. "Berapa lama kita harus seperti ini?" tanyanya dengan suara penuh frustrasi. "Kita menyerahkan bukti, kita bicara, tapi ancaman malah semakin nyata." AKP Rina memasuki ruangan dengan ekspresi serius. Ia membawa beberapa berkas yang tampaknya berkaitan dengan kasus yang sedang mereka ungkap. "Saya tahu ini tidak mudah bagi kalian," katanya sambil meletakkan berkas di meja. "Tapi ada hal yang harus kalian pahami, orang-orang yang kita hadapi bukan orang biasa, mereka memiliki jaringan luas, dan mereka tidak akan tinggal diam." Dika menatap Rina dengan penuh keraguan. "Lalu apa langkah kita selanjutnya?" tanyanya. Ia ingin percaya bahwa semua ini ada akhirnya, bahwa mereka tidak hanya menjadi pion yang akan dikorbankan begitu saja. Rina menarik napas dalam. "Kami sudah mengumpulkan cukup bukti untuk mulai melakukan penyelidikan lebih dalam. Namun, kami butuh kesaksian kalian untuk memperkuatnya di pengadilan. Ini berarti kalian harus bersiap menjadi saksi utama." Randy mengepalkan tangannya. "Itu artinya kami akan menjadi target lebih besar, bukan?" Suaranya penuh kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Kami sudah cukup menderita, Bu. Kami kehilangan rumah, kehilangan rasa aman. Sekarang kami harus berdiri di pengadilan melawan orang-orang yang bisa saja membunuh kami." Rina tetap tenang meskipun bisa merasakan ketegangan dalam ruangan itu. "Saya tidak akan memaksa kalian," katanya. "Tapi jika kita mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Mereka akan tetap bebas, dan bukan hanya kalian yang dalam bahaya, tapi juga orang-orang lain yang mungkin mereka jebak di masa depan." Dika dan Randy saling berpandangan. Keputusan ada di tangan mereka. Ini bukan lagi soal menyelamatkan diri, tetapi soal keberanian untuk menegakkan keadilan. Jika mereka mundur sekarang,
mereka mungkin bisa lari, tapi sampai kapan? Namun, jika mereka maju, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Di dalam ruangan itu, di tengah keheningan yang mencekam, Dika akhirnya menghela napas panjang. Kalau ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya, katanya, maka kami akan melakukannya. Rina mengangguk. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya, langkah pertama telah diambil. Malam itu, Dika dan Randy masih terjaga di tempat persembunyian mereka. Meskipun berada di bawah perlindungan polisi, rasa aman tetap sulit mereka rasakan. Setiap suara di luar jendela, setiap langkah kaki di koridor, selalu membuat mereka waspada. Mereka tahu bahwa musuh mereka bukan orang biasa, mereka memiliki kekuatan, koneksi, dan yang lebih menakutkan, keberanian untuk bertindak dalam gelap. Randy menyalakan televisi, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, justru berita yang muncul membuat jantungnya berdegup kencang. Kasus korupsi di tubuh kepolisian mulai terungkap, beberapa nama besar dalam institusi disebut-sebut terlibat. Dika yang duduk di sampingnya menatap layar tanpa berkedip. Ini lebih besar dari yang kita kira, gumamnya. Tiba-tiba, ponsel Dika bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia menjawab panggilan itu. Dika, suara berat di seberang terdengar familiar, dan seketika ia merasa darahnya membeku. Itu suara Ibtu Surya. Kau pikir kau bisa bersembunyi? Kau sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Dika tidak menjawab, tapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jangan terlalu percaya pada perlindungan mereka, lanjut suara itu. Polisi, hah, kau pikir mereka semua bersih? Kau pikir mereka tidak bisa dibeli? Cepat atau lambat, kau akan sendirian. Lalu panggilan itu terputus. Dika terdiam, masih memegang ponsel di tangannya. Randy menatapnya dengan cemas. Siapa itu? Tanyanya, meskipun ia bisa menebak jawabannya. Dika menelan ludah. Mereka tahu di mana kita. Beberapa saat kemudian, AKP Rina dan timnya tiba di tempat persembunyian setelah mendapat laporan dari Dika. Ekspresi Rina menunjukkan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kami akan memindahkan kalian ke lokasi yang lebih aman, katanya. Tapi kalian harus bersiap, mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Di perjalanan menuju tempat baru, Dika dan Randy hanya bisa diam. Mereka kini benar-benar berada di tengah pusaran badai. Mereka telah membuat keputusan untuk melawan, tetapi apakah mereka bisa bertahan sampai akhir? Sementara itu, di tempat lain, seseorang duduk dalam kegelapan, menatap layar ponsel dengan tatapan dingin. Kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan, katanya sambil tersenyum tipis. Pertarungan belum berakhir, ini baru permulaan. Dika dan Randy kini berada di lokasi baru, jauh lebih tersembunyi dan dijaga ketat oleh tim kepolisian. Namun, meskipun mereka telah berpindah tempat, ketegangan di dalam diri mereka masih belum reda. Ancaman yang diterima Dika tadi malam masih terngiang di kepalanya. Kata-kata Ibtu Surya seperti racun yang menyusup ke dalam pikirannya, cepat atau lambat, kau akan sendirian. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu meja, Dika menatap layar laptop yang menampilkan dokumen-dokumen bukti yang mereka serahkan ke Propam. Nama-nama besar terlibat dalam konspirasi ini, dan ia sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya sekadar membongkar kasus korupsi biasa. Ini lebih dari itu, ini adalah perlawanan terhadap sistem yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Sementara itu, Randy duduk di ujung tempat tidur, kepalanya tertunduk dalam. Aku mulai berpikir, apakah kita sudah membuat keputusan yang benar? Gumamnya. Dika menoleh, menatap sahabatnya dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa mundur sekarang, Ren. Kita sudah melangkah sejauh ini. Kalau kita berhenti, semua akan sia-sia. Belum sempat Randy menjawab, pintu kamar mereka diketuk. AKP Rina masuk dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Kami baru saja menerima laporan, katanya. Ada seseorang yang berusaha membobol sistem keamanan di kantor pusat. Mereka mencoba menghapus bukti yang kalian serahkan. Dika dan Randy saling berpandangan. Itu artinya, orang-orang di dalam kepolisian sendiri masih berusaha menutupi kasus ini. Apa mereka berhasil? Tanya Randy dengan suara cemas. Rina menggeleng. Tidak, kami sudah mengamankan data duplikat di tempat lain. Tapi ini membuktikan bahwa mereka semakin putus asa. Mereka tahu bahwa waktunya semakin sempit. Ia kemudian menatap kedua pemuda itu dalam-dalam. Saya harus bertanya sekali lagi.
Kalian masih ingin maju. Dika menarik napas dalam. Ia bisa merasakan ketakutan menggerogoti dirinya, tapi ia juga tahu bahwa mundur bukan pilihan. Dengan suara tegas, ia menjawab, kami sudah tahu risikonya. Kami akan tetap maju. Randy menghela napas, lalu mengangguk pelan. Kalau ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya, aku akan tetap di sini. Rina tersenyum tipis, seolah mengapresiasi keberanian mereka. Baik, kalau begitu, bersiaplah. Besok pagi, kita akan menggelar konferensi pers. Kalian akan berbicara di depan publik. Dika dan Randy terdiam. Ini adalah titik tanpa kembali. Setelah ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Perjuangan mereka baru saja memasuki babak terakhir.